Satu nakes jadi tersangka penyuntikan vaksin kosong di Pluit. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Polisi menetapkan seorang tenaga kesehatan, nakes berinisial EO sebagai tersangka dalam kasus penyuntikan vaksin kosong di Pluit, Jakarta Utara. Vaksinasi tersebut terjadi di Sekolah IPK Pluit Timur, berhasil diamankan saudari EO yang merupakan nakes saat melakukan penyuntikan sesuai video viral tersebut, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Selasa tanggal 10 Agustus tahun 2021. Disampaikan Yusri, EO merupakan seorang perawat atau nakes yang dimintai tolong untuk menjadi relawan vaksinator. Ibu EO ini punya klasifikasi untuk lakukan penyuntikan atau vaksinator, ucap Yusri. Dalam kasus ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain, jarum suntik, botol vial, dan peralatan lain yang dipakai dalam proses vaksinasi. Yusri menyebut saat ini penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara masih mendalami motif EO terkait penyuntikan vaksin kosong. Dalam kasus ini, EO dijerat pasal 14 UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Sebelumnya, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan penyuntikan vaksin kosong di Pluit itu diduga terjadi lantaran kelalaian vaksinator. Ini sebabnya kesalahan saat mengambil suntikan yang belum diisi vaksin, kata Nadia, sapaan akrabnya. Diungkapkan Nadia, vaksinator tersebut diketahui bekerja sebagai tenaga perawat di Rumah Sakit Graha Kedoya, Jakarta Utara. Nadia juga menuturkan atas kejadian tersebut, Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah memutus kerjasama dengan vaksinator tersebut. Saat ini yang bersangkutan sudah tidak boleh menjadi vaksinator lagi dan kami juga minta penanggung jawab harus lebih memonitor hal ini, katanya. Roy Suryo sindir video, hilang Jokowi ungkap 11 rupiah ribu triliun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo menyindir video pidato 11 rupiah ribu triliun yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Jokowi, pada 2016 lalu. Sindiran itu disampaikan dengan mengaitkan polemik sumbangan dana penanganan COVID-19 2 triliun rupiah keluarga Akiditio. Akiditio adalah pengusaha yang meninggal dunia dan keluarganya berencana menyumbang 2 triliun rupiah ke Kapolda Sumsel untuk penanganan COVID-19. Namun hingga hari ini uang itu tak pernah ada. Dalam unggahan pada akun Twitter @kemroysuryo2, Sabtu tanggal 7 Agustus, Roy melampirkan video pidato Jokowi yang mengklaim mengantongi data soal jumlah dana, aset warga negara Indonesia, WNI, baik individu maupun perusahaan, yang disimpan di luar negeri dengan jumlah mencapai 11 rupiah ribu triliun. Video itu berkaitan upaya pemerintah untuk menarik kembali uang yang dimiliki WNI di luar negeri dalam program Tax Amnesty. Berita terkait hal itu sebelumnya dimuat di situs Sekretariat Kabinet, Setkap, namun kini tak bisa dibaca karena situs itu masih dalam perbaikan selama seminggu terakhir. Roy meminta penjelasan lantaran publik menerima informasi yang membingungkan dari pihak pemerintah. Sebab Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, menyatakan ada disinformasi. Kalau memang menurut Kemkominfo ini adalah disinformasi atau HOAX, sebaiknya Setkap yang pernah secara resmi juga menyatakan bahwa hal tersebut datanya ada, memberi klarifikasi resmi. Tidak asal hapus tweet begitu saja demi kejujuran, cuit Roy pada akun @kemroysuryo2, Sabtu tanggal 7 Agustus. Ia sudah mengizinkan Indonesia.com untuk mengutip cuitan tersebut. Penjelasan Setkap dikonfirmasi terpisah. Deputi Dukungan Kerja Kabinet Setkap, Tanon Arya Dewangga, tidak bisa memberikan penjelasan terhadap berita yang dimuat pada 5 tahun silam. Ia mengaku tidak paham terkait topik 11 rupiah ribu triliun. Nah, kebetulan saya baru diminta menjadi Deputi Dukungan Kerja Kabinet dari tahun 2019, jadi saya kurang paham terkait berita 2016, kata Tanon saat dikonfirmasi. Sabtu tanggal 7 Agustus, Tanon tak ambil pusing terhadap kecurigaan sejumlah pihak yang menduga situs Setkap tak bisa diakses guna menutupi berita 11 rupiah ribu triliun, yang saat ini menjadi buah bibir.
Ia menegaskan situs tak bisa diakses selama 1 pekan ini karena sedang dalam tahap pemulihan imbas upaya peretasan yang terjadi. Kalau ada beberapa pengamat atau orang berpendapat bahwa berita ini hilang seperti yang disampaikan pengamat, ya, silakan saja, itu hak mereka berpendapat. Tapi, yang jelas dari Setcap situs masih sedang dalam tahap pemulihan terhadap sistem keamanannya agar tidak terjadi peretasan lagi, imbuhnya. Nasdem geram DKI masih gaji pegawai sudah pensiun wafat minta balikin dong. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Nasdem DKI Jakarta geram saat mengetahui Pemprov DKI masih menggaji pegawai yang sudah pensiun dan meninggal dunia. Nasdem mendesak agar Pemprov DKI meminta kembali gaji yang sudah terlanjut dibayarkan itu. Kok bisa? Suruh cek dong, periksa, nggak boleh dong. Kok bisa orang meninggal dibayar? Ya balikin dong, uangnya, kata Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino kepada wartawan, Jumat, tanggal 6 Agustus tahun 2021. Kita minta balikin dong, kerjanya harus yang benar dong, profesional. Masa kada data lolos seperti ini, sesal Wibi. Wibi menekankan masalah administrasi keuangan tak bisa dianggap sepele. Dia meminta agar pejabat terkait untuk bertanggung jawab. Ini kan masalah administrasi keuangan, masa bisa membayar orang yang sudah wafat atau pensiun gajinya. Pertama, suruh balikin saja, yang pejabat terkait suruh tanggung jawab, kenapa bisa lolos, tegas Sekretaris DPW Nasdem DKI itu. Terdapat pembayaran gaji dan TKD kepada pegawai pensiun atas permintaan sendiri, pegawai wafat, pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin senilai Rp862.783.587, bunyi laporan BPK DKI seperti dikutip pada Jumat 6/8. BPK DKI mengungkapkan dari kelebihan pembayaran gaji dan TKD TPP tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah senilai Rp200.981.807. Sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran gaji dan TKD TPP senilai Rp661.801.780. Demikian bunyi laporan BPK. Lokasi vaksin di DKI banyak, Anies sulit terima alasan tak bisa vaksin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sulit menerima alasan warga Jakarta yang mengaku tidak bisa divaksin corona. Sebab, kata Anies, lokasi vaksinasi sudah banyak tersebar di beberapa titik di Jakarta. Gini, lokasi vaksinasi ada di mana saja, Anda tinggal datang hari ini, besok langsung bisa vaksin. Jadi kalau mau ke pasar besok, hari ini bisa vaksin di ratusan tempat di Jakarta. Jadi alasan bahwa tidak bisa vaksin, itu kalau untuk Jakarta agak sulit diterima alasan itu, karena Anda bisa akses di mana saja, kapan saja, Anda tinggal datang lalu melakukan vaksinasi cukup dengan atau kali vaksin sesudah itu Anda bebas bergerak, kata Anies diusai menghadiri peluncuran vaksinasi Merdeka di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu, tanggal 1 Agustus tahun 2021. Anies menerangkan saat ini sudah ada 7,5 juta orang yang telah mendapatkan vaksin. Anies berharap angka ini akan terus bertambah hingga pekan depan menjadi 10 juta orang. Jadi kami tidak mewajibkan vaksinasi ini 2 bulan lalu tidak, tapi sekarang sudah 7,5 juta orang mendapatkan vaksinasi dan insya Allah ini tambah 3 juta lagi dalam 2 pekan ke depan, maka 10 juta orang di Jakarta sudah tervaksinasi maka saya mengundang kepada semuanya untuk kerjakan itu, ungkapnya. Anies menyadari ada beberapa orang yang belum bisa divaksin karena alasan medis dan ada pula orang yang baru sembuh dari virus COVID-19. Untuk itu, kata Anies, mereka hanya perlu membawa surat keterangan dari dokter yang menunjukkan tidak bisa divaksin.
Nah, pemantauannya seperti apa? Nanti begini, ada masyarakat yang belum bisa vaksin, memang belum bisa karena alasan medis, ada alasan kesehatan yang membuat mereka tidak bisa vaksin. Yang kedua, ada yang baru sembuh dari COVID yang belum bisa vaksin. Nah, mereka cukup membawa surat keterangan dari dokter bahwa mereka memang belum bisa vaksin, atau kalau ada persoalan medis sehingga tidak bisa vaksin, cukup keterangan dokter itu akan bisa dikecualikan, ungkap Anies. Tanggapan warga seperti diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pembeli sudah disuntik vaksin corona ketika hendak berkunjung ke pasar tradisional dan yang lainnya. Pembeli di lokasi binaan, Lokbin Kramat Jati mengaku keberatan dengan aturan ini. Salah satu pembeli, Alia, 18, mengaku belum tahu aturan baru dari Pemprov DKI tersebut. Dia juga mengaku belum mendapatkan vaksinasi corona meski sudah mendaftarkan diri untuk disuntik vaksin. Memberatkan sih menurut aku, ujar Alia di Lokbin Kramat Jati, Sabtu, tanggal 31 Juli tahun 2021. Akia mengaku sudah mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin corona. Namun dia mengaku belum juga dipanggil untuk pelaksanaan vaksin. Susah juga ambil akses vaksinnya, saya sudah daftar berkali-kali cuma belum di ACC, nggak bisa-bisa akunnya, kata Alia. Tak hanya itu, masih banyak pedagang di Pasar Lokbin Palmerah, Jakarta Pusat, Jakpus, yang mengaku belum disuntik vaksin. Pedagang tidak mau datang ke lokasi vaksin. Belum divaksinasi. Sudah ada kalau didata mah. Cuma didata, disuruh ke Senayan. Pada nggak maulah, ujar tukang kelapa Didi saat ditemui di Pasar Lokbin Palmerah. Didi mengungkapkan pedagang di Lokbin Palmerah takut disuntik vaksin COVID-19. Selain itu, mereka diarahkan pergi ke Senayan, Jakpus, sekitar 1 bulan lalu supaya mendapatkan vaksin COVID-19. Hanya, kata Didi, mereka tidak diberi ongkos untuk menuju Senayan. Karena itu, kebanyakan pedagang memilih tidak disuntik vaksin COVID-19. Nggak ada, dari sini juga pada nggak mau. Kalau di sini juga pada nggak mau. Pada takut. Takutnya kan gara-gara banyak cerita-cerita yang katanya abis itu sakit lah, ada yang inilah. Di data mah udah semua juga, tuturnya.